itu nggak boleh gitu. Itu kayak tetap harus ngeliat secara objektif nih. Literasi itu krusial banget di era 5.0 ini. Oke, literasi di 5.0 ini kan 5.0 tuh terus ya kita edukasi teman-teman kita gitu. Misalnya nih lu ada grup chat, pasti ada lah grup chat, grup reels yang Pasti. wah ya gitulah. Nah terus jangan menyebarkan hate speech, menyebar dan malah itu bisa menjadi kekacauan gitu. Jadi emang paling penting dari awal tuh kita harus meningkatkan literasi kita harus cari-cari informasi benar-benar. Halo, kenalin gue Satria. Gue Nabil. Dalam podcast terkeren tergacor seluruh Evika yang bakal membuka mindset lo semua, di mana lagi kalau bukan di Ngobrol bareng D3 Sistem Informasi. Nah, jadi hari ini kita punya topik yang lagi panas banget di FYP kita semua. Nah, dalam episode kali ini kita kedatangan sosok yang penting banget nih, yang selalu ngurusin hal di angkatan kita. Wah, kira-kira siapa ya narasumber kita di episode pertama kita ini? Penasaran banget gak sih teman-teman? Kayaknya pada penasaran deh. Langsung aja kita panggil Zeva. Halo. Halo. Karena semuanya Silakan. saudari ya. Jadi mau ngobrolin apa nih hari ini nih? Sebelumnya gue pengen tahu dong sedikit dari diri lu dulu, boleh dong perkenalannya? Oke, halo semuanya, salam kenal. Mungkin tadi udah di intro sama mereka. Jadi gue Zeva Ibnu Puase, atau biasa gue dipanggil Zeva. Gue menjabat sebagai ketua angkatan dari Fakultas Ilmu Komputer untuk angkatan tahun 2025. Dan mungkin itu aja sih untuk background. Lalu lanjut. Oke, mungkin dari kita nih pertama-tama Mas. Jadi tema kita itu hari ini nih adalah literasi politik mahasiswa, paham isu atau sekedar ikut narasi. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya Mas ya. Oke. Boleh. Mungkin dari Mas Zeva nih, kita mulai dari yang paling sering lewat di HP kita ya teman-teman ya. Sekarang itu kita sering banget lihat isu politik viral sebentar di TikTok atau di Twitter, terus semua mahasiswa itu langsung ikut-ikutan nge-share. Menurut pandangan lo nih Mas, itu tuh mereka tuh sebenarnya ingin terlihat bermakna atau memang bermakna dari apa yang mereka share sebetulnya? Oke, menurut gue pakai gue. Kalau menurut gue kan ini sebenarnya bukan mahasiswa doang ya, bahkan sampai pekerja pun juga FOMO gitu kan, soal politikan gitu. Betul. Bahkan sebagai contoh tuh kemarin tuh yang serba warna biru adalah logo Pancasila tuh kan. Benar. Sama saya itu kan udah FOMO tuh sampai pada posting. Lu tau ini apaan gitu? Enggak sih, gue posting aja FOMO. Dan kebanyakan mahasiswa justru gitu kan, kayak posting aja ikut-ikutan atau bahkan dia ngeliat nih, dia ngeliat himanya posting apa nih di repost biar dikata si paling aktif di kampus gitu. Benar. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, selagi itu tuh yang positif gitu dan jelas. Misalnya kayak kita ngeliat nih yang di share-nya udah jelas gitu, misalnya dia ngelitik kebijakan pemerintah yang begini, dan ternyata yang dari post itu kontennya tuh edukatif, bukan yang menyudutkan gitu. Kan ada tuh konten yang dia tuh sangat mengkritik kayak pemerintah nih salah ini, tapi dia nggak memberikan solusi dan cuman kritik aja gitu, kritik yang nggak, bahkan dilebihkan. Tapi kalau misalnya konten-konten kampus kan kebanyakan dia tuh udah dikurasi ya, jadi dia tuh bahkan menyampaikan solusi segala macam. Kata gue sih nggak apa-apa ya, asalkan dia nggak kayak terlalu apa ya, ini nih pemerintah ini, padahal dia juga sebenarnya mungkin nggak terlalu paham apa yang isi postingannya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dia mau asal repost tapi tujuannya baik nggak apa-apa, tapi jangan sampai dia tuh ke bawah arus aja. Ya, jangan sampai ke bawah arus sama malah jadi sara ujaran kebencian ke pemerintah gitu. Jangan sampai gitu sih. Nah, tapi Jeb, itu kan yang peduli tuh. Nah, sisi lain baik juga kan yang nggak peduli, yang apatis. Nah, dari mereka tuh kayak alasannya, nggak ngaruh lah buat gua. Itu gimana cara lu menyampaikan ke angkatan lu dan dari kacamata ketua angkatan? Kalau dari kacamata ketua angkatan sendiri ya, itu bahkan sebenarnya untuk di lingkup keluarga pun sulit ya, apalagi untuk di lingkup orang yang bisa dibilang kalau mahasiswa itu kan ya sebatas teman aja, sebatas kenalan kan. Itu
jujur berat, apalagi saya gue sendiri kan sebagai ketua angkatan itu kan nggak deket sama semua orang kan, jadi gue nggak bisa nyamain pemikiran. Mungkin gue cuma bisa ngasih tahu gitu, misalnya ada yang apatis kayak dia bener, gue nggak peduli, masa bodoh, gue nggak, orang pemerintah keputusannya nggak ngaruh sama UKT gue gini-gini. Nah tapi kan paling gue bakal kasih tahu tuh kalau misalnya dia mau ngomong gitu depan gue ya, gue bakal ngomong kayak coba deh lu bayangin lo ke kampus naik apa misalnya, lo ke kampus naik apa, butuh bensin kan, nah bensin tuh harganya naik turunnya gimana. Nah ntar gue bakal edukasi pelan-pelan gitu, kayak dirunut tuh ke belakang. Dan kalau misalnya dia emang tetap masih kekeh, ini nggak penting ya, mungkin kalau gue punya kesabaran, gue bakal tetap terusin tuh obrolannya. Tapi kalau misalnya dia malah makin chaos atau ternyata dia malah makin ini udah banget ya udah kan kita nggak bisa, kita nggak bisa nyamain pemikiran semua orang gitu. Jadi ya udah, yang penting udah niat baik. Kita udah niat baik, kita juga udah menyampaikannya dengan baik, dan ya udah sih menurut gue gitu. Okay. Jadi intinya itu kita kalau bisa ingin meng-share sesuatu apalagi berbau-bau politik, kalau bisa kita tahu dulu fundamentalnya, jangan hanya kulitnya lalu di-share. Oke, bagus banget ya teman-teman ya dari ketua angkatan kita. Mungkin kita langsung masuk aja nih. Gue mau masuk yang lebih mendalam nih. Menurut lo, kita ini sebagai mahasiswa di era digital, narasi politik itu sering banget terbelah menjadi dua kubu yang ekstrim. Sebagai pemimpin angkatan itu gimana cara lo menjaga diskusi di internal mahasiswa itu tetap sehat dan objektif seperti itu? Ini sangat relate sih ya. Sebagai contoh mungkin ada yang pendukung 02 dan non 02 gitu kan sekarang tuh. Mungkin masih lanjut tuh. Pasti. Tapi di kampus kayak nggak dibahas nih. Tapi menurut gue sendiri ya, yang masalah perpecahan gitu sih sebenarnya wajar ya. Namanya dalam politik kan ada koalisi dan oposisi gitu. Jadi misalnya yang pihak yang kalah tuh dia mengkritik yang menang tuh wajar dong. Itu kan sebagai tugas dia juga, dan sebagai pihak yang menang yang lagi memimpin sekarang nih, kalau misalnya dia lagi dikritik juga harusnya didengerin, jangan langsung enggak pokoknya Prabowo yang paling benar. Itu nggak boleh gitu. Itu kayak tetap harus ngeliat secara objektif nih. Benar. Jadi kayak jangan sampai perdebatannya itu malah lebih kekuat-kuatan suara. Dasar Yaman, dasar itu jangan sampai gitu. Yang penting kita tuh harus lihat dulu, kayak obrolannya tuh harus ditenangin, jangan sampai kebawa emosi. Nanti kalau misalnya udah tenang, baru tuh nggak apa-apa. Kalau diskusi politik tuh nggak apa-apa. Diskusi politik tuh aman. Orang kan kadang selalu dengan isi kepala yang dingin. Iya, orang tuh kadang selalu kan skeptis soal diskusi politik. Lu tuh ngapain sih bahas-bahas politik gitu, ntar berantem. Padahal sebenarnya justru dengan kita diskusi politik kampanye itu untuk mencegah kita berantem di masa depannya. Jadi misalnya nih untuk program MBG kan itu kan sangat apa ya? Pro dan kontra. Iya, sangat penuh dengan pro dan kontra nih. Pasti kan ada yang pro dan kontra, dan misalnya nih ada misalnya lu kontra, nah itu lu harus ngobrol baik-baik dulu kayak kenapa lu kok pro sama MBG gitu. Menurut gua tuh MBG itu bagus untuk anak-anak yang misalnya dia dari keluarga yang terdampak biasa atau menengah bawah, yang dia tuh finansial keluarganya itu kurang sehat, dan jadinya tuh MBG itu justru menjadi penyelamat bagi gizi anak-anak itu. Terus misalnya lu kenapa kontranya? Dia tetap sering salah sasaran, sering dikorup. Nah berarti kan jalan tengahnya kita bisa ambil tuh. Nah itu program MBG itu dia itu bagus, tapi sering ada disalahgunakan oleh oknum, dan eksekusinya nggak sebagus itu di lapangan. Kan kalau udah tahu gitu kan jadinya enak buat kedepannya. Berarti kita udah akan lebih fokus membahas sistemnya lagi soal program kerjanya. Gitu, karena kan ya yang udah terpilih ya udah gitu, dan udah terjadi ya udah. Kan gitu sih dari gue, karena kan kalau misalnya nanti ujung-ujungnya juga nggak ada yang nggak bisa saling setuju nih, ya udah paling gue cukup lerai kayak ya udah jangan diberantemin, cukup jadi diskusi santai aja gitu. Jangan sampai ada berantem lah, masa berantem gara-gara politik. Nah gitu. Itu ngomongin berantem kan idealnya diskusi kan jadi buat memahami kan, tapi kan itu realitanya banyak jadi berantem. Nah itu menurut lu kenapa bisa terjadi, atau ada faktor lain gitu?
ego sih. Ego ya. Kalau faktor lainnya sih buzzer. Enggak. Kalau menurut gue sendiri yang paling utama tuh ego jelas. Karena kan dia kayak merasa, ya pertama dia tuh kan ada orang yang dia sadar nih sebenarnya yang opini dia tuh salah, opini dia tuh jelek gitu. Cuman dia tuh gak mau kalah di debat sama orang lain aja, apalagi depan umum gitu. Dia gak mau kalah ngomong. Ada yang kayak begitu. Nah jadi kalau menurut gue sih itu gara-gara ego aja sih. Dan kalau misalnya emang udah terjadi nih di depan gue, ya harus kita tenangin aja. Kita harus tenangin dan kita kasih tahu kalau diskusi politik itu tuh nggak boleh menggunakan kepala panas. Kita harus menggunakan kepala dingin. Kita harus ngobrol. Benar. Terus ego kurang-kurangin. Benar banget. Jadi kita itu sebagai mahasiswa juga terutama harus melek terhadap politik, walaupun secara ranah bidang kita bukan politik, tapi kita juga akan terdampak jika sistem politik kita tidak bagus ya. Nah mungkin dari gua nih Zep, banyak juga nih mahasiswa yang akhirnya itu memilih menjadi apatis karena merasa politik itu kotor atau pusing sama narasinya. Menurut lo nih, kenapa literasi itu krusial banget di era 5.0 ini? Oke, literasi di 5.0 ini kan 5.0 tuh secara singkatnya tuh ini sih revolusi dari keseluruhan. Iya. Bahkan salah satunya itu apa yang kita genggam itu semua itu informasi, dan otak manusia itu kalau misalnya dibanjiri informasi itu tuh dia bakal ada batasnya, overload gitu. Bakal ada overload, dan tingkat literasi kita itu yang membedakan, yang menjadi pembeda di antara kita satu sama lain. Kalau misalnya yang satu tuh skill literasinya kurang, betul. Dia cuma ngeliat berita politik apa yang dia lewat di FYP dia, misalnya ngeliat di FYP dia berita politik jelek mulu, berarti kan dia langsung ngambil kesimpulan politiknya jelek. Benar. Nah terus ada lagi yang satu sisi tuh yang dia tuh misalnya pro kubu Anu tuh. Nah jadi dia lewat di politik itu, lewat di FYP itu mulu, wah Indonesia maju, IKN hebat segala macam. Nah itu dia bilang Indonesia maju, Indonesia hebat, padahal kan sebenarnya nggak gitu. Jadi emang yang masalah literasi ini harus, misalnya nih kalau udah sampai parah ya kayak tadi berantem ya, itu kita harus harus kita kumpulin lagi, kita rundingin, kita tunjukin fakta-fakta sebenarnya. Nah dan untuk di 5.0 itu kita harus tingkatin literasi aja sih. Kita nggak boleh ngelihat apa yang kita lihatnya di FYP kita itu kita anggap itu yang terjadi sebenarnya. Mungkin itu yang terjadi sebenarnya, tapi mungkin masih ada buntutan kejadian sebaliknya, penyebab dan lain hal sebagainya. Dari satu sisi. Iya, itu kita harus ngeliat dari berbagai sisi gitu. Jadi jangan cepet-cepet ambil kesimpulan, jangan cepet-cepet oh nih MBG jelek langsung di share ke grup warga, MBG itu jelek begini, itu nggak boleh. Apalagi yang baru-baru ini ada Bu Ahmad tadi disebut. Nah itu kan kita belum tahu kebenarannya kan. Benar. Tapi sekarang di media udah ramai, sekarang orang udah nyebar banget tuh. Orang udah posting, betul tuh presiden kita, itu kan nggak benar gitu. Itu nggak bisa begitu. Kita harus ngeliat dari kacamata gimana sih kebenarannya gitu. Jangan langsung hate speech, jangan langsung hate. Gitu tuh harus ngeliat dari segala hal. Dan kalau misalnya emang belum yakin nih kebenaran informasi itu, ini nggak usah di-share dulu, nggak usah dibahas-bahas. Tahan dulu. Kayak keep buat diri lu sendiri aja. Oke, berarti emang kayak kita tuh harus benar-benar menggali suatu informasi agar kita tuh dapat menyimpulkan atau berkomentar tuh tidak dengan otak yang kosong. Iya. Jadi kita ketika mendapatkan suatu informasi nih, kalau bisa kita confirm dulu siapa yang ahli di bidangnya, terus dari mana media yang mengumumkannya, kita harus mencari itu lebih dalam lagi. Iya. Ini bener gak nih? Gitu. Iya, kita harus cari info nih. Kita nggak bisa cuma ngandelin satu media sosial media yang latar itu tuh latar pemandangan Indo, terus ada tulisan putih, itu nggak bisa kita andelin. Betul. Itu kadang kan nih informasinya juga palsu kan, atau kadang dilebih-lebihin. Jadi kita harus cari dari media-media terpercaya, misalnya dari media-media TV besar, media koran-koran nasional yang besar gitu. Yang besar aja masih bisa dirubah berita. Iya, yang besar aja tuh masih bisa dirubah beritanya, yang besar aja masih bisa miss beritanya. Apalagi yang cuman by sosmed gitu. Betul banget sih itu. Oke, terakhir nih Jep. Betul. Banyak isu viral yang nguap gitu aja setelah mungkin seminggu atau 3 hari, yang tiba-tiba abis rame nih hilang. Terus apa langkah konkret yang bisa kita lakuin nih sebagai mahasiswa selain nge-share supaya literasi itu tuh nggak hilang dan bisa berdampak?
di kampus. Kalau untuk selain jadi kita supaya kasus tuh nggak selalu tenggelam gitu, kayak tugas persiapan nih ya, selalu nggak tenggelam. Benar. Nah mungkin selain nge-share terus ya kita edukasi teman-teman kita gitu. Misalnya nih lu ada grup chat, pasti ada lah grup chat, grup reels yang pasti ya gitulah. Nah itu tuh lu share gitu beritanya di 18, pasti ntar ada yang komen apa nih mau ada demo tuh. Nah ntar udah jelasin ini beritanya udah lama nggak, ini berita sangat fatal gitu. Ini kasus yang sangat fatal. Tapi udah lama kan? Tapi udah lama banget dan tenggelam. Nah ini tuh kalau misalnya kita biarin terus begini, terus siklusnya itu bakal terus ngulang dan hilang. Makanya kita harus edukasi teman-teman kita, bilang ayo dong kita bersuara dan pahamin ini nih kenapa dengan yang kita kan kita kalau misalnya nyuruh orang nih share dong, pasti kan orang ada itu tadi balik lagi yang ke nomor berapa tadi tuh, dia tuh skeptis sama politik. Apa nih? Iya. Apa sih politik gitu? Kita kasih tahu tuh kalau misalnya kasus ini tuh penting dan bakal efek ke kita juga gitu. Tapi tidak langsung walaupun langsung, tapi mungkin nanti di masa depan waktu udah punya istri, anak dan cucu. Jadi kuncinya edukasi dulu. Iya, jadi kita harus edukasi dulu. Jadi kita tetap share, cuman mungkin jangan impulsif kayak share doang, kayak share kosong gitu. Ya, mungkin kita juga sekarang udah nggak tahu lagi follow up dari tuntutan kita yang iya makanya itu jujur sih itu harus di follow up terus. Dan untungnya kalau misalnya kita lihat di akun-akun yang kayak akun-akun perlawanan kan kayak si Ferry Irwandi atau akun BEM kita aja lah, akun BEM, akun Hima kan dia masih sering update begituan. Nah itu mengkaji-kaji. Nah dari hal begituan itu nanti kita share dan kita edukasi ke teman-teman kita, bahkan ke keluarga kita gitu. Atau mungkin kalau misalnya lagi kumpul saudara nih, misalnya lagi nanti mau lebaran gitu, itu tuh ya dibahas tuh bisa teman-teman ini gimana tanggapan, oh iya udah hilang. Nah ntar kan dari situ yang terkumpul tuh dari waktu dia dibahas, oh iya udah hilang, ntar dibahas lagi di obrolan itu panas. Dan dari bayangin misalnya ada 10 orang di obrolan situ, nah dari 10 orang itu ntar kita obrolin bareng-bareng, terus dari 10 orang itu nanti nyebar lagi ke 10 orang ke 10 orang lainnya lagi masing. Nah udah nyebar dan mungkin nanti bisa viral lagi dan bakal bisa ke-up lagi di Twitter gitu. Iya dan akan menjadi top isu lagi. Iya bisa menjadi top isu lagi. Iya dan akhirnya mungkin pemerintah akan bakal berbenah dan semoga saja berbenah dan akhirnya beritanya di-up lagi dan kasusnya diinvestigasi lagi gitu. Wah benar banget sih. Jadi kita tuh harus jangan lebih cepat jari kita untuk meng-share sesuatu informasi sebelum otak kita yang terisi dulu. Benar. Yang penting tuh paling penting adalah dari tadi 5.0 tuh komunikasi. Kita tuh nggak bisa asal share, kita nggak bisa asal hate speech, kita nggak bisa asal menyimpulkan. Kita tuh harus meningkatkan literasi kita. Dan kita harus mentah-mentah. Benar, nggak bisa mentah-mentah kayak omongannya mak orang tua aja. Dengan adanya literasi yang baik juga, pastinya dari diri kita sendiri akan tercipta percakapan oleh lingkungan yang bagus juga dong. Iya, karena kan dengan apa yang kita baca, pasti dengan yang akan kita sampaikan juga pasti akan lebih terstruktur lagi pasti. Iya, karena kan urutannya kita ngeliat info nih, kita cari kebenarannya. Kita udah cari kebenaran, oh data benar nih, begini, penyebabnya begini. Kita berani ke kawan kita. Tapi terus tindak lanjutnya dari kawan kita ntar menyebar dan bisa menjadi hal yang bagus gitu kan. Bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat nih, mahasiswa gitu, bisa menjadikan kesadaran sama mahasiswa buat terus bersuara. Tapi misalnya nih, kita cuma ngeliat dari satu sisi aja. Wah, pemerintah jelek. Nah, terus dia menyebarkan hate speech, menyebar dan malah itu bisa menjadi kekacauan gitu. Jadi emang paling penting dari awal tuh kita harus meningkatkan literasi kita. Kita harus cari-cari informasi benar-benar, baru terus kita edukasi. Jadinya malah mengadu domba atau kita malah cuman gara-gara salah info. Iya. Kita menghindari itu dong. Iya, bahaya banget. Karena kita juga sebagai status kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi kita harus mempunyai kemampuan lebih dari yang lain soal untuk literasi dan penalaran dan untuk menyampaikan suatu informasi. Apalagi kita seorang mahasiswa nggak bisa sesembarangan itu loh buat menyampaikan informasi atau mempublikasikan sesuatu. Bener banget, karena sosial media kita itu adalah tanggung jawab kita. Iya benar. Tuh baik-baiklah bersosial media. Baik-baik karena berbijak. Dan sosial media itu udah seperti
obrolan dunia nyata aja. Karena apa yang kita tulis di situ, apa yang kita post itu, itulah yang diri kita. Makanya postlah yang benar-benar, postlah yang baik-baik, postlah yang bermanfaat, tulislah yang bermanfaat bagi sesama. Terbukalah tapi jangan telanjang di media. Benar bisa. Kayak mungkin dari episode kali ini gue udah cukup puas banget sih dari apa pembahasan kita di literasi digital ini. Kalau gitu gue makasih banyak udah ngundang gue ke sini. Gue tahu kalian pasti nyari banyak narasumber. Gue mungkin masih banyak kurang. Gue minta maaf kalau misalnya banyak kurang juga. Jadi next time. Makasih banyak Pak. Iya. Waktunya. Iya. Mau berbagi perspektif sebagai ketua angkatan di Sama-sama. mode hari ini. Bener banget, kita sangat mengapresiasi karena udah bisa menyempatkan hadir di podcast kali ini. Banyak. Dan gue juga sebagai project officer pada kegiatan kali ini, gue mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah memberi kajian dan pengetahuan yang lo ketahuin tentang literasi digital untuk disampaikan ke teman-teman kita di media sosial. Ya. Mungkin akhir kata dari gue Satria, gue Nabil. kami undur diri. Dadah. See you guys.